Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 6, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman-Nya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita perlengkapan senjata rohani. Ketika kita menyadari bahwa kita ada dalam medan pertempuran, dan medan pertempuran kita bukan bersifat fisik ataupun bersifat jasmani, tetapi bersifat roh. Karena itu perlengkapan senjata rohani itu sesuatu yang sangat penting. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena kita melawan kuasa-kuasa seperti ini, maka kita perlu perlengkapan senjata rohani, sehingga kita bisa berperang dan bisa memenangkan peperangan itu. Lalu pertanyaannya adalah, apa perlengkapan senjata rohani yang harus kita gunakan dalam peperangan rohani ini? Ada 7 perlengkapan senjata rohani yang saya akan membahasnya secara ringkas. Yang pertama dalam ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini senjata rohani yang pertama adalah kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Seperti tentara-tentara Romawi dalam pertempuran mereka punya ikat pinggang. Dan ikat pinggang di sini disimbolkan dengan kebenaran. Jadi senjata rohani kita yang pertama itu kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran, menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, berbicara tentang kebenaran, itu sesuatu yang sangat penting karena itu adalah bagian dari senjata rohani kita. Kalau kita tidak berikat pinggangkan kebenaran, maka itu yang membuat kita mudah dikalahkan dalam peperangan rohani ini. Jadi berikat pinggangkan kebenaran artinya bahwa menjalani hidup yang benar. Itu sesuatu yang sangat penting dan itu adalah perlengkapan senjata rohani. Yang kedua, masih dalam ayatnya yang ke-14b, dan berbaju zirahkan keadilan. Seorang tentara Romawi dia punya baju zirah, baju peperangan, baju seorang tentara. Dan kita itu bajunya dalam pertempuran rohani sebagai perlengkapan senjata rohani adalah keadilan. Jadi bersikap adil, berbuat keadilan, memperjuangkan keadilan, menyuarakan keadilan. Itu adalah bagian dari perlengkapan senjata rohani kita yang harus terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani ini. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Seperti seorang tentara Romawi dia punya kasut. Maka kasut kita adalah senantiasa rela memberitakan Injil. Baik dengan kata-kata maupun perbuatan kita. Kerelaan kita untuk memberitakan Injil termasuk dalam perlengkapan senjata rohani yang terus-menerus kita buat dan lakukan supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani ini. Yang keempat dalam ayatnya yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman.
Perisai itu adalah perlengkapan sebagai seorang tentara Romawi dalam menghalangi kalau ada tombak, kalau ada panah-panah yang muncul. Perisai itu bisa melindungi. Jadi dengan kata lain, iman kita itu adalah perisai yang akan melindungi kita dari api si panah, si jahat dalam pertempuran iman kita, dalam peperangan rohani kita. Memiliki iman itu sesuatu yang sangat penting karena itu adalah perisai kita. Tanpa kita punya perisai maka kita gampang kalah dengan panah api si jahat ataupun dengan busur-busur apapun. Kita bisa dikalahkan dan bisa dimatikan. Tapi kalau kita punya perisai itu melindungi kita dari api-api, panah-panah ataupun senjata-senjata yang bisa menyerang kita. Jadi kita harus punya perisai iman. Yang kelima, dalam ayatnya yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan atau topi itu harus kita punyai. Ketopong keselamatan itu. Karena dengan ketopong keselamatan itu juga bisa melindungi kita dari serangan-serangan dari si jahat. Itu adalah perlengkapan senjata rohani yang harus kita punyai dalam perjalanan hidup kita. Yang keenam, senjata rohaninya dalam ayatnya yang ke-17. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita punya pedang, yaitu firman Allah. Itu adalah perlengkapan senjata rohani yang juga harus harus ada dalam diri kita. Karena itu membaca firman, belajar firman, mengetahui firman itu suatu yang sangat penting karena itu adalah pedang roh yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat atau kuasa-kuasa kegelapan dalam pertempuran perang rohani ini. Jadi kita harus punya pedang roh yaitu firman Allah. Dan yang terakhir adalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perlengkapan roh senjata rohani yang terakhir adalah doa. Doa itu menjadi kekuatan kita dalam melaksanakan peperangan rohani itu. Karena itu mari kita bentengi hidup kita dengan doa. Karena doa itulah yang akan melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun juga. Biarlah perlengkapan senjata rohani ini terus ada dalam hidup kita untuk kita bisa melawan kuasa-kuasa kegelapan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami akan perlengkapan senjata rohani yang harus kami punyai. Karena perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Karena itu tolonglah kami supaya kami memiliki perlengkapan senjata rohani, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, memiliki perisai iman, memakai ketopong keselamatan, memiliki pedang roh yaitu firman Allah dan doa. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.